Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fitri Aulia dengan NIM 11046220002 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat kelas B angkatan 2022 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai dasar-dasar riset aksi komunitas. Yuk, mari kita simak. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu riset aksi komunitas. Riset aksi komunitas adalah pendekatan penelitian partisipatif yang menekankan kolaborasi antara peneliti dan anggota masyarakat dalam mengidentifikasi, mengatasi, dan memecahkan masalah lokal. Pada intinya, riset aksi komunitas ini berupaya menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dengan melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak langsung isu-isu sosial dalam proses penelitian. Teman, setelah tadi kita membahas mengenai apa itu riset aksi komunitas, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar riset aksi komunitas. Yang pertama itu ada prinsip partisipasi. Prinsip yang menekankan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan termasuk anggota masyarakat, peneliti, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam proses penelitian. Partisipasi ini memastikan bahwa beragam suara, perspektif, dan pengalaman terwakili dan dihargai, mendorong inklusivitas, kepemilikan, dan pemberdayaan. Kedua, ada prinsip refleksi. Prinsip yang menekankan pentingnya pemeriksaan diri yang kritis, dialog, dan pembelajaran selama proses penelitian. Refleksi melibatkan pemeriksaan asumsi, bias, dan nilai secara sistematis serta mengevaluasi efektivitas tindakan dan intervensi. Dalam riset aksi, refleksi terjadi di berbagai tingkatan, termasuk tingkat individu, kelompok, dan organisasi, dan berfungsi sebagai katalis untuk perbaikan dan inovasi berkelanjutan. Dan yang terakhir ada prinsip aksi perubahan. Perubahan bukan hanya sekedar hasil yang diinginkan, namun merupakan aspek inherent dari riset aksi yang mendorong keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan transformasi positif. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai etika dan integritas. Yang pertama itu ada keadilan. Keadilan adalah nilai etika dasar dalam riset aksi yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks pendidikan masyarakat, keadilan berarti memastikan bahwa semua individu itu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mengakses sumber daya, dan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian. Selanjutnya ada kesetaraan. Kesetaraan adalah nilai etika inti lainnya dalam riset aksi komunitas, yang menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan bermartabat, hormat, dan adil. Dalam konteks pendidikan masyarakat, kesetaraan memerlukan pengakuan dan menghargai keberagaman, menentang diskriminasi dan prasangka, serta mendorong praktik inklusif yang memberdayakan individu dan komunitas. Yang terakhir ada pemberdayaan. Pemberdayaan adalah nilai etika utama dalam riset aksi yang menekankan pentingnya memupuk penentuan nasib sendiri, lembaga, dan suara di antara individu dan komunitas. Dalam konteks pendidikan masyarakat, pemberdayaan berarti membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk memperjuangkan hak-hak mereka, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memberikan perubahan positif dalam kehidupan mereka dan komunitas. Terakhir, kita akan membahas mengenai komponen utama riset aksi. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan belajar dan pengembangan. 2. Perencanaan. 3. Pengumpulan data dan analisis. 4. Aksi. 5. Refleksi. Sekian dari saya, Dinda Fitri Aulia. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye!